Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak masuk akal. Adapun peraturan UKT baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tergolong mampu. Pernyataan ini disampaikan Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja di Komisi 10 DPR RI Selasa siang. Nadiem berkomitmen akan mengevaluasi kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak wajar. Menurutnya, peraturan UKT baru berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa lama. Nadiem menambahkan prinsip dasar UKT adalah keadilan dan inklusivitas, yakni mahasiswa mampu membayar lebih banyak, sementara mahasiswa tidak mampu membayar lebih murah. Dan hibah luar negeri, kemudian juga ada penerimaan oleh LPDP yang ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional. Ya pemirsa, gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal terjadi di berbagai perguruan negeri. Maksudnya perguruan tinggi negeri pemirsa. Mereka memprotes kenaikan UKT yang dinilai memberatkan mahasiswa. Kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri memicu gelombang unjuk rasa. Mahasiswa menolak kenaikan UKT yang dinilai fantastis, bahkan hingga 5 kali lipat dan tanpa informasi memadai. UKT adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa di suatu PTN di tiap semester. Kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Setelah saling dorong, mahasiswa menerobos masuk ke gedung. Namun saat itu Rektor Unsud sedang berada di luar kota. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang terlalu tinggi. UKT tahun 2024 bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan, salah satunya biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggeruduk gedung Rektorat ITB di Jalan Sulanjaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai semakin mahal. Sebelumnya ITB bekerja sama dengan perusahaan jasa pinjaman online Danacita untuk pembayaran UKT. Pembayaran UKT dengan pinjol dilakukan dalam rentang waktu 12 bulan. Di Malang, Jawa Timur, ratusan mahasiswa membakar ban bekas di depan gedung DPRD Kota Malang. Para mahasiswa kesal karena tidak ada satupun anggota dewan yang menemui dan menerima aspirasi mereka di momen 26 tahun reformasi.
Beberapa mahasiswa memanjat pagar gedung dewan yang ditutup dan dijaga aparat kepolisian. Mereka kemudian masuk ke dalam halaman gedung DPRD, namun pintu masuk gedung dewan ditutup. Akhirnya setelah aksi berlangsung selama 2 jam lebih, massa masuk ke dalam gedung dewan. Selain menyuarakan 26 tahun reformasi, massa juga menyampaikan 9 tuntutan antara lain persoalan UKT yang mahal hingga rancangan undang-undang penyiaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di Ajus Pagi pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Gelau Pandu. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat terus menjadi sorotan publik. 8 dari 11 pelaku telah divonis pidana, namun kejanggalan diungkapkan warga sekitar lokasi kejadian yang menyebut proses penangkapan berlangsung sangat cepat. Di lokasi inilah Vina dan Rizky atau Eki dihabisi kawanan geng motor pada Agustus 2016 lalu. Kebon yang berada di gang sempit Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi saksi kebengisan kawanan geng motor saat mengambil nyawa dari kedua sejoli tersebut. Bahkan di tempat ini korban Vina diruda paksa secara bergantian oleh para pelaku sebelum membuang jasadnya di flyover Talun seolah-olah kecelakaan. Di lokasi ini pula, kepolisian Polres Cirebon Kota menangkap ke-8 pelaku. Namun kejanggalan demi kejanggalan terkuak. Salah satunya yaitu proses penangkapan ke-8 pelaku yang terbilang berlangsung sangat cepat. Hal ini diungkapkan oleh saksi mata yang menyaksikan langsung kejanggalan proses penangkapan di sekitar lokasi. Pas waktu itu kejadiannya itu pas waktu penangkapannya di sini. Pas saya lagi ada jualan sore di sini, masih belum tutup. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu, soalnya cepat gitu gerakannya tuh, nggak ditanyain siapanya tuh, tangkepin aja kan gitu. Oh, berarti main tangkap langsung bawa? Iya, kan dipakai mobil. Oh, berarti nggak ada interogasi di lapangan? Nggak ada, sebelumnya kan tangkap dulu. Mungkin diinterogasinya mungkin di sana, nggak tahu ya. Sementara itu, saat ini petugas kepolisian masih mencari ketiga DPO yang masih berkeliaran. Bahkan tim dari Mabes Polri harus turun tangan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Menanggapi pernyataan pengacara terpidana yang menilai adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina, kakak Vina angkat bicara. Ia menyindir dengan menyatakan penjara penuh jika maling mengaku. Adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disangkal oleh kakak Vina, Marliana. Keluarga Vina mengaku kaget setelah ramai pemberitaan kejanggalan hingga salah tangkap terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya tak masuk akal jika terjadi kejanggalan hingga salah tangkap pelaku, karena bukti yang ada cukup lengkap. Kaget pasti. Kagetnya gimana, Mbak? Kagetnya nggak nyangka atau bagaimana? Nggak nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengelak gitu. Kagetnya di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu. Iya. Bukti apa sih, Mbak, yang merasa menurut Mbak kuat tuh, Mbak? Otopsi. Iya, tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan, Mbak. Itu gimana tanggapannya? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat benda tajam itu. Oh, ada. Sebelumnya terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diungkapkan kuasa hukum terpidana. Bahkan kuasa hukum terpidana meyakini penangkapan terhadap 8 tersangka adalah salah tangkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.